Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobi Nasution, memimpin deklarasi dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu menyatakan pihaknya menganggap Prabowo Subianto sebagai panutan. Bobi Nasution mengaku tidak sabar untuk dapat memenangkan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada 2024 mendatang. PDIP telah menanggapi sikap Bobi Nasution yang memimpin deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai Bobi Nasution tak beretika. Atas dukungan itu, Bobi Nasution diminta mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Boydo menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP telah memberi waktu selama 3 hari ke Bobi untuk mengembalikan KTA jika ingin mendukung Prabowo Gibran. Ia pun kembali menyinggung soal etika politik atas sikap Bobi Nasution. Ya, ada pertanyaan. Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Asyam dengan tapi kemudian tadi yang hari ini tadi masih soal mungkin ada intervensi karena itu sangat sering. Nah ini bagaimana menanggapinya? Ya, pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai dari pihak Markus Mensler selama 6 bulan, hampir $2 billion dipakai sebagai electioneering budgeting. Sehingga tetap tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal, apalagi ada suatu konflik of interest. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi. Pak, ya, politik ini memang bukan drama. Politik ini kesungguhan, politik ini dedikasi, politik dan nurani. Ketika akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, Mahkamah Konstitusi dikebiri, yang muncullah suatu gerakan untuk meluruskan itu. Dan apa yang diputuskan oleh kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan kemenangan nurani, itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran, sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang memang tidak ingin Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Pak Hasto mau update soal KTA Pak Bobi dong, Pak. Itu tidak sesuai dengan yang Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luar. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting, dan kami meyakini bahwa kelompok pro-demokrasi termasuk partai politik akan Gimana tuh? ya semua melalui proses klarifikasi. Karena Mendukung Prabowo Gibran, seperti apa tindakan Bapak? Bapak sendiri seperti apa, Pak? Mengingat relawan mendukung Prabowo dan Gibran, seperti apa, Bapak? Ya, kita kok ada relawan udah nyuruh ke sana, ya mau nggak mau ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya, saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Mendukung Prabowo Gibran? Ya, saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Pak Wali, berarti kan itu berbeda sikap dengan PDIP. Iya. Itu gimana kita, Pak? Kan Apakah tidak kita siap untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya, tentunya Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobi Nasution,
memimpin deklarasi dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu menyatakan pihaknya menganggap Prabowo Subianto sebagai panutan. Bobi Nasution mengaku tidak sabar untuk dapat memenangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden RI pada 2024 mendatang. PDIP telah menanggapi sikap Bobi Nasution yang memimpin deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai Bobi Nasution tak beretika. Atas dukungan itu, Bobi Nasution diminta mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Boydo menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP telah memberi waktu selama 3 hari ke Bobi untuk mengembalikan KTA jika ingin mendukung Prabowo Gibran. Ia pun kembali menyinggung soal etika politik atas sikap Bobi Nasution. Ya, ada pertanyaan? Sastra ini melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Akram mengenai tapi kemudian tadi yang hari ini tadi kita bahas soal mana mungkin ada intervensi Masuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai dari pihak Markus Mitsner selama 6 bulan, hampir $2 billion dipakai sebagai electioneering budgeting. Sehingga tetap tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal, apalagi ada suatu konflik of interest. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi. Nah, politik ini memang bukan drama. Politik ini kesungguhan dilanggar. Ketika hukum direkayasa, Mahkamah Konstitusi dikebiri, yang muncullah suatu gerakan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan kemenangan nurani, itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran, sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang memang tidak ingin Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Pak Hasto mau update soal KTA Pak Bobi dong, Pak. itu tidak sesuai dengan yang Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luar. Inilah yang harus dan rekomendasi yang disampaikan. Pak Hasto soal Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobi Nasution, memimpin deklarasi dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu menyatakan pihaknya menganggap Prabowo Subianto sebagai panutan. Bobi Nasution mengaku tidak sabar untuk dapat memenangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden RI pada 2024 mendatang. PDIP telah menanggapi sikap Bobi Nasution yang memimpin deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai Bobi Nasution tak beretika. Atas dukungan itu, Bobi Nasution diminta mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Boydo menegaskan,
Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP telah memberi waktu selama 3 hari ke Bobi untuk mengembalikan KTA jika ingin mendukung Prabowo Gibran. Ia pun kembali menyinggung soal etika politik atas sikap Bobi Nasution. Ya, ada pertanyaan. Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Akram mengenai tapi kemudian tadi yang mungkin ada intervensi karena ini sangat sulit. Nah ini bagaimana menanggapi? Ya, pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai dari pihak Markus Mitsler selama 6 bulan, hampir 2 billion US dollar dipakai sebagai electioneering budgeting. Sehingga tetap tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal, apalagi ada suatu konflik of interest. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi. Pak, Nah, politik ini memang bukan drama. Politik ini kesungguhan. Politik ini dedikasi. Politik ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani. Ketika akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, Mahkamah Konstitusi dikebiri, nurani itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran, sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang memang tidak ingin Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Pak Hasto mau update soal KTA Pak Bobi dong, Kak. Itu tidak sesuai dengan realitas. Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luar. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting, dan kami meyakini bahwa kelompok pro-demokrasi termasuk partai politik akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan. Pak Hasto, soal KTA Pak Bobi itu apakah sudah dikembalikan? Soalnya kan kemarin PDIP kasih tenggat waktu 2-3 hari, Pak. Gimana tuh? Ya, semua melalui proses klarifikasi, karena kami bukan partai tirani, kami partai demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi. Sehingga melalui klarifikasi, Pak Komarudin sudah melakukan itu, dan kita tunggu dari batas waktu yang ada. Karena memang etika politiknya ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, dia bertanggung jawab untuk mengundurkan diri. Berarti sampai saat ini belum dikembalikan ya kartunya, Pak? Jadi seharian kami rapat di TKN, di Tim Pemenangan Nasional, sehingga kami akan melakukan pengecekan kepada Pak Komarudin waktu itu. Mas, tapi hari ini Mas Bobi juga resmi mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran melalui di Jakarta Teater. Mas sudah ngadain situ memberikan dukungan. Ya, kalau itu kan sangat jelas. Partai politik punya disiplin, PD Perjuangan itu kokoh. Dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Nah, sehingga ya tentu saja kami akan melakukan proses, dan kemarin sudah berbicara baik-baik, sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirim surat oleh Ketua DPD Solo, Pak Rudi? Sama. Apalagi terkait ketika Mas Bobi dicalonkan,
karena komitmen terhadap masa depan di Kota Medan, dan kita tahu sebelumnya ada berbagai persoalan korupsi, maka kami berikan karpet merah kepada Mas Bobi. Pada saat itu kami punya wali kota incumbent, kami prioritaskan Mas Bobi, termasuk siapa yang menjadi calon wakil. Padahal sebelumnya kami sudah memutuskan saudara Sutarto, sekretaris DPD kami. Tapi politik ini kemudian mengalami dinamika. Orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik, karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap. Sehingga tentu saja partai mengambil sikap, dan proses itu sudah dijalankan oleh Ketua DPD Bidang Kehormatan, yaitu Pak Komarudin Watubun. Tapi dalam pasangan beberapa hari lalu godaan Pak Prabowo pada Pak Prabowo, ini apa sih Karena saya sudah tahu, kan ada jurus memberikan satu prospek politik, tetapi berbeda dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jurus yang dipakai adalah komitmen berdasarkan track record dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi yang memberikan jawaban persoalan ketidakadilan dalam hukum, persoalan kemiskinan yang bisa diatasi dengan sangat baik oleh Pak Ganjar Pranowo. Relawan ini kan mendukung Prabowo Gibran. Seperti apa tindakan Bapak? Bapak sendiri seperti apa, Pak? Mengingat relawan mendukung Prabowo dan Gibran, seperti apa, Bapak? Ya kita kok ada relawan udah nyuruh ke sana ya mau nggak mau ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Mendukung Prabowo Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Pak Wali, berarti kan itu berbeda sikap dengan PDIP. Iya. Itu gimana kita, Pak? Kan Apakah tidak kita siap untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya tentunya untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan saya akan berkomunikasi, akan tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PD Perjuangan. Tentunya saya akan menyampaikan dengan baik-baik, dengan kerendahan hati juga. Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobi Nasution, memimpin deklarasi dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu menyatakan pihaknya menganggap Prabowo Subianto sebagai panutan. Bobi Nasution mengaku tidak sabar untuk dapat memenangkan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada 2024 mendatang. PDIP telah menanggapi sikap Bobi Nasution yang memimpin deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai Bobi Nasution tak beretika. Atas dukungan itu, Bobi Nasution diminta mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Boydo menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP telah memberi waktu selama 3 hari ke Bobi untuk mengembalikan KTA jika ingin mendukung Prabowo Gibran. Ia pun kembali menyinggung soal etika politik atas sikap Bobi Nasution. Ya, ada pertanyaan. Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Akram mengenai kemudian tadi yang mungkin ada intervensi karena itu sangat sering. Ya, pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai dari pihak Markus Mensler selama 6 bulan, hampir $2 billion dipakai sebagai electioneering budgeting. Sehingga tetap tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal, apalagi ada suatu konflik of interest. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi.
politik ini memang bukan drama. Politik ini kesungguhan, politik ini dedikasi, politik ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani. Ketika akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, Mahkamah Konstitusi dikebiri, yang muncullah suatu gerakan untuk meluruskan itu. Dan apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan kemenangan nurani, itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran, sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang memang tidak ingin Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Pak Hasto mau update soal KTA Pak Bobi dong, Kak. Itu tidak sesuai dengan realitas Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luar. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting, dan kami meyakini bahwa kelompok pro-demokrasi termasuk partai politik akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan. Pak Hasto, soal KTA Pak Bobi itu apakah sudah dikembalikan? Soalnya kan kemarin PDIP kasih tenggat waktu 2-3 hari, Pak. Gimana tuh? Ya, semua melalui proses klarifikasi, karena kami bukan partai tirani, kami partai demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi, sehingga melalui klarifikasi Pak Komarudin sudah melakukan itu, dan kita tunggu dari batas waktu yang ada. Karena memang etika politiknya ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, dia bertanggung jawab untuk mengundurkan diri. Berarti sampai saat ini belum dikembalikan ya kartunya, Pak? Jadi seharian kami rapat di PKN, di Tim Pemenangan Nasional, sehingga kami akan melakukan pengecekan kepada Pak Komarudin waktu itu. Mas, tapi hari ini Mas Bobi juga resmi mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran melalui di Jakarta Teater. Mas udah ngadain foto untuk memberikan dukungan pada tanggapan terkait dukungan itu. Ya, kalau itu kan sangat jelas, partai politik punya disiplin, PD Perjuangan itu kokoh, dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain. Itu kan suatu bentuk political disobedience, sehingga ya tentu saja kami akan melakukan proses, dan kemarin sudah berbicara baik-baik, sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirim surat oleh Ketua DPD Solo, Pak Rudi? Sama. Apalagi terkait ketika Mas Bobi dicalonkan, karena komitmen terhadap masa depan di Kota Medan, dan kita tahu sebelumnya ada berbagai persoalan korupsi, maka kami berikan karpet merah kepada Mas Bobi. Pada saat itu kami punya wali kota incumbent, kami prioritaskan Mas Bobi, termasuk siapa yang menjadi calon wakil. Padahal sebelumnya kami sudah memutuskan Saudara Sutarto, sekretaris DPD kami. Tapi politik ini kemudian mengalami dinamika. Orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik, karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap. Sehingga tentu saja partai mengambil sikap, dan proses itu sudah dijalankan oleh Ketua DPD Bidang Kehormatan, yaitu Pak Komarudin. Mas, tapi dalam masukan beberapa hari lalu godaan Pak Prabowo pada Pak Prabowo, ini apa sih yang Mas Karena saya sudah tahu, kan ada jurus memberikan suatu prospek politik. Tetapi berbeda dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Jurus yang dipakai adalah komitmen.
berdasarkan track record dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD yang memberikan jawaban persoalan ketidakadilan dalam hukum, persoalan kemiskinan yang bisa diatasi dengan sangat baik oleh Pak Ganjar Pranowo. Relawan ini kan mendukung Prabowo Gibran. Seperti apa tindakan Bapak? Bapak sendiri seperti apa, Pak? Mengingat relawan mendukung Prabowo dan Gibran, seperti apa, Bapak? Ya, kita kok ada relawan udah nyuruh ke sana ya mau nggak mau ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Mendukung Prabowo Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Pak Wali, berarti kan itu berbeda sikap dengan PDIP. Iya. Itu gimana kita, Pak? Kan Apakah tidak kita siap untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya tentunya untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan saya akan berkomunikasi, akan tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PD Perjuangan. Tentunya saya akan menyampaikan dengan baik-baik dengan kerendahan hati juga. Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobi Nasution, memimpin deklarasi dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu menyatakan pihaknya menganggap Prabowo Subianto sebagai panutan. Bobi Nasution mengaku tidak sabar untuk dapat memenangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden RI pada 2024 mendatang. PDIP telah menanggapi sikap Bobi Nasution yang memimpin deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai Bobi Nasution tak beretika. Atas dukungan itu, Bobi Nasution diminta mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Boydo menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP telah memberi waktu selama 3 hari ke Bobi untuk mengembalikan KTA jika ingin mendukung Prabowo Gibran. Ia pun kembali menyinggung soal etika politik atas sikap Bobi Nasution. Ya, ada pertanyaan. Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Anam mengenai pengawasan tapi kemudian tadi yang hari ini kita masih pasti soal mungkin ada intervensi karena itu sangat sering. Nah ini bagaimana menanggapi? Ya, pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai, penelitian Marcus Minister selama 6 bulan, hampir $2 billion dipakai sebagai electioneering budgeting. Sehingga tetap ya, tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal, apalagi ada suatu konflik of interest. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi. Pak, Ya, politik ini memang bukan drama. Politik ini kesungguhan, politik ini dedikasi, politik ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan matakan untuk meluruskan itu. Dan apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan kemenangan nurani, itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran, sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang memang tidak ingin Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Pak Hasto mau update soal KTA Pak Bobi dong, Pak. Itu tidak sesuai dengan Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi dari Majelis Kehormatan
catatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luar. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting, dan kami meyakini bahwa kelompok pro-demokrasi termasuk partai politik akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan. Pak Hasto, soal KTA Pak Bobi itu apakah sudah dikembalikan? Soalnya kan kemarin PDIP kasih tenggat waktu 2-3 hari, Pak. Gimana tuh? Ya, semua melalui proses klarifikasi, karena kami bukan partai tirani, kami partai demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi, sehingga melalui klarifikasi Pak Komarudin sudah melakukan itu, dan kita tunggu dari batas waktu yang ada. Karena memang etika politiknya ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, dia bertanggung jawab untuk mengundurkan diri. Berarti sampai saat ini belum dikembalikan ya kartunya, Pak? Jadi seharian kami rapat di TKN, di Tim Pemenangan Nasional, sehingga kami akan melakukan pengecekan kepada Pak Komarudin waktu itu. Mas, tapi hari ini Mas Bobi juga resmi mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran melalui di Jakarta Teater. Mas udah ngadain forum untuk memberikan dukungan pada Pak terkait dukungan. Ya, kalau itu kan sangat jelas, partai politik punya disiplin, PD Perjuangan itu kokoh, dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Sehingga ya tentu saja kami akan melakukan proses, dan kemarin sudah berbicara baik-baik, sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirim surat oleh Ketua DPD Solo, Pak Rudi? Sama. Apalagi terkait ketika Mas Bobi dicalonkan, karena komitmen terhadap masa depan di Kota Medan, dan kita tahu sebelumnya ada berbagai persoalan korupsi, maka kami berikan karpet merah kepada Mas Bobi. Pada saat itu kami punya wali kota incumbent, kami prioritaskan Mas Bobi, termasuk siapa yang menjadi calon wakil. Padahal sebelumnya kami sudah memutuskan saudara Sutarto, sekretaris DPD kami. Tapi politik ini kemudian mengalami dinamika. Orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik, karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap. Sehingga tentu saja partai mengambil sikap, dan proses itu sudah dijalankan oleh Ketua DPD Bidang Kehormatan, yaitu Pak Komarudin. Mas, tapi dalam rakernas beberapa hari lalu godaan Pak Prabowo pada Pak Prabowo, ini apa sih masalah? Karena saya sudah tahu, kan ada jurus memberikan satu prospek politik. Tetapi berbeda dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Jurus yang dipakai adalah komitmen berdasarkan track record dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD yang memberikan jawaban persoalan ketidakadilan dalam hukum, persoalan kemiskinan yang bisa diatasi dengan sangat baik oleh Pak Ganjar Pranowo. Relawan ini kan mendukung Prabowo Gibran. Seperti apa tindakan Bapak? Bapak sendiri seperti apa, Pak? Mengingat relawan mendukung Prabowo dan Gibran, seperti apa, Bapak? Ya, kita kok ada relawan udah nyuruh ke sana, ya mau nggak mau ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya, saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Mendukung Prabowo Gibran? Ya, saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Pak Wali, berarti kan itu berbeda sikap dengan PDIP. Iya. Itu gimana kita, Pak? Kan Apakah tidak kita siap untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya, tentunya untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan saya akan berkomunikasi, akan tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PD Perjuangan. Tentunya saya akan menyampaikan dengan baik-baik, dengan kerendahan hati juga. Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobi Nasution, memimpin deklarasi dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menantu Presiden Joko Widodo,
Jokowi, itu menyatakan pihaknya menganggap Prabowo Subianto sebagai panutan. Bobi Nasution mengaku tidak sabar untuk dapat memenangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden RI pada 2024 mendatang. PDIP telah menanggapi sikap Bobi Nasution yang memimpin deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai Bobi Nasution tak beretika. Atas dukungan itu, Bobi Nasution diminta mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Boydo menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP telah memberi waktu selama 3 hari ke Bobi untuk mengembalikan KTA jika ingin mendukung Prabowo Gibran. Ia pun kembali menyinggung soal etika politik atas sikap Bobi Nasution. Ya, ada pertanyaan? Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Akram mengenai pengawasan PNS. Tapi kemudian tadi yang hari ini kita masih petugas pasti soal mana mungkin ada intervensi karena ini sangat sering Nah ini bagaimana menanggapi? Ya, pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai dari pihak Markus Mitsler selama 6 bulan, hampir 2 billion US dollar dipakai sebagai electioneering budgeting. Sehingga tetap tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal, apalagi ada suatu konflik of interest. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi. Pak, ya, politik ini memang bukan drama. Politik ini kesungguhan, politik ini dedikasi, politik ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani. Ketika akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, Mahkamah Konstitusi dikebiri, yang muncullah suatu gerakan untuk meluruskan itu. Dan apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan kemenangan nurani, itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran, sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang memang tidak ingin Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Pak Hasto mau update soal KTA Pak Bobi dong, Pak. Itu tidak sesuai dengan realitas. Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luar. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting, dan kami meyakini bahwa kelompok pro-demokrasi termasuk partai politik akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan. Pak Hasto, soal KTA Pak Bobi itu apakah sudah dikembalikan? Soalnya kan kemarin PDIP kasih tenggat waktu 2-3 hari, Pak. Gimana tuh? Ya, semua melalui proses klarifikasi, karena kami bukan partai tirani, kami partai demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi, sehingga melalui klarifikasi Pak Komarudin sudah melakukan itu, dan kita tunggu dari batas waktu yang ada. Karena memang etika politiknya ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, dia bertanggung jawab untuk mengundurkan diri. Berarti sampai saat ini belum dikembalikan ya kartunya, Pak? Jadi seharian kami rapat di TKN, di Tim Pemenangan Nasional, sehingga kami akan melakukan pengecekan kepada Pak Komarudin. Mas, tapi hari ini Mas Bobi juga resmi mendukung Pak
Prabowo dan Mas Gibran melalui di Jakarta Teater, Mas udah ngadain forum untuk memberikan dukungan pada tanggapan terkait dukungan itu. Ya kalau itu kan sangat jelas, partai politik punya disiplin, PD Perjuangan itu pokok. Dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Nah, sehingga ya tentu saja kami akan melakukan proses, dan kemarin sudah berbicara baik-baik, sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirimkan surat oleh Ketua DPD Solo Pak Rudi? Sama. Apalagi terkait ketika Mas Bobi dicalonkan, karena komitmen terhadap masa depan di Kota Medan, dan kita tahu sebelumnya ada berbagai persoalan korupsi, maka kami berikan karpet merah kepada Mas Bobi. Pada saat itu kami punya wali kota incumbent, kami prioritaskan Mas Bobi, termasuk siapa yang menjadi calon wakil. Padahal sebelumnya kami sudah memutuskan saudara Sutarto, sekretaris DPD kami. Tapi politik ini kemudian mengalami dinamika. Orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik, karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap. Nah, sehingga tentu saja partai mengambil sikap, dan proses itu sudah dijalankan oleh Ketua DPD Bidang Kehormatan, yaitu Pak Komarudin Watubun. Mas, tapi dalam rakernas beberapa hari lalu godaan Pak Prabowo pada satu keluarga presiden. Nah, ini apa sih yang Mas lakukan? Karena saya sudah tahu, kan ada jurus memberikan satu prospek politik. Tetapi berbeda dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jurus yang dipakai adalah komitmen berdasarkan track record dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi yang memberikan jawaban persoalan ketidakadilan dalam hukum, persoalan kemiskinan yang bisa diatasi dengan sangat baik oleh Pak Ganjar Pranowo. Relawan ini kan mendukung Prabowo Gibran. Seperti apa tindakan Bapak? Bapak sendiri seperti apa, Pak? Mengingat relawan mendukung Prabowo dan Gibran, seperti apa, Bapak? Ya kita kok ada relawan udah nyuruh ke sana, ya mau nggak mau ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Mendukung Prabowo Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Pak Wali, berarti kan itu berbeda sikap dengan PDIP. Iya. Itu gimana kita, Pak? Kan Apakah tidak kita siap untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya tentunya untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan saya akan berkomunikasi, akan tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PD Perjuangan. Tentunya saya akan menyampaikan dengan baik-baik, dengan kerendahan hati juga. Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobi Nasution, memimpin deklarasi dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu menyatakan pihaknya menganggap Prabowo Subianto sebagai panutan. Bobi Nasution mengaku tidak sabar untuk dapat memenangkan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada 2024 mendatang. PDIP telah menanggapi sikap Bobi Nasution yang memimpin deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai Bobi Nasution tak beretika. Atas dukungan itu, Bobi Nasution diminta mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Boydo menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP telah memberi waktu selama 3 hari ke Bobi untuk mengembalikan KTA jika ingin mendukung Prabowo Gibran. Ia pun kembali menyinggung soal etika politik atas sikap Bobi Nasution. Ya, ada pertanyaan. Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Asyam mengenai misalnya pengawas PNS. Tapi kemudian tadi yang hari ini kita masih juga sempat menyinggung soal bagaimana mungkin ada intervensi karena ini sangat sering. Nah ini bagaimana menanggapi? Ya pengalaman di dalam
kekuasaan. Instrumen bansos dipakai dari pihak Markus Mitsler selama 6 bulan, hampir $2 billion dipakai sebagai electioneering budgeting. Sehingga tetap tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal, apalagi ada suatu konflik of interest. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi. Pak, Nah, politik ini memang bukan drama. Politik ini kesungguhan. Politik ini dedikasi. Politik ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani. Ketika akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, Mahkamah Konstitusi dikebiri, yang muncullah suatu gerakan untuk meluruskan itu. Dan apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan kemenangan nurani, itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran, sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang memang tidak ingin Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Pak Hasto mau update soal KTA Pak Bobi dong, Pak. Itu tidak sesuai dengan realitas. Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luar. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting, dan kami meyakini bahwa kelompok pro-demokrasi termasuk partai politik akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan